Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak. Nah, ketemu lagi dengan Bu Eva ya. Semoga kakak dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas perbandingan part 2. Apa itu? Yaitu perbandingan senilai, skala, dan perbandingan berbalik nilai. Kita lanjut ke perbandingan senilai dulu. Yang kita bahas pengertiannya dulu ya kak, yaitu apabila dua besaran selalu mempunyai perbandingan atau rasio yang sama dalam setiap keadaan, maka kedua besaran tersebut mempunyai perbandingan yang setara atau senilai. Semakin besar atau semakin banyak, atau semakin kecil atau sedikit secara bersama-sama. Nah, perbandingan senilai memiliki sifat besaran di mana apabila salah satu nilai bertambah, maka yang lainnya pun akan bertambah. Nah, ini adalah bentuk umumnya perbandingan senilai. Bisa kakak lihat, A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2, atau A1 dibagi A2 sama dengan B1 dibagi B2. Jadi di sini maksudnya kalau A1 itu nilainya sedikit, maka B1 juga sedikit. Seperti itu ya, Kak. Nah, kita ke selanjutnya yaitu menyelesaikan persoalan perbandingan senilai. Nah, kakak bisa lihat contoh 1. Rosa membeli sejumlah buku sesuai dengan jumlah uang yang dia punya. Jika harga satu buah buku 2.500, maka harga 5 buah bukunya berapa? Berarti kalau beli 5 buku tinggal dikalikan 5 kali 2.500, hasilnya 12.500. Nah, jika diperhatikan, makin banyak buku yang dibeli Rosa, maka semakin banyak pula harga yang harus dibayar Rosa. Nah, perbandingan seperti ini disebut perbandingan senilai. Jadi kalau beli buku satu harganya murah, kalau beli buku lumayan banyak ya, jadi harganya juga semakin mahal. Itu namanya perbandingan senilai. Jadi dia mengikuti. Selanjutnya, ada contoh 2, perhatikan perbandingan banyaknya buku yang sama dengan harga beli di sebelah toko. Nah, ini misalnya banyak buku 1 harganya 1.500, kalau beli 4 harganya 6.000 dan seterusnya. Nah, pada tabel di atas terlihat bahwa semakin banyak buku yang dibeli, maka harganya semakin besar. Dan pada nilai yang seletak mempunyai perbandingan rasio yang sama. Maksudnya bagaimana? Contohnya kakak lihat ini, banyaknya buku 1:4, di sini 1:4, maka harganya pun juga 1.500 dibanding 6.000. Nah, ini kalau diperkecil atau disederhanakan paling sederhana, nilainya juga sama, 1:4. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi ke contoh 3. Perhatikan perbandingan banyaknya buku yang sama dengan harga beli di sebuah toko sebagai berikut. Nah, contohnya sama seperti tadi. Kita hitung nilai A dan B-nya kira-kira berapa ya. Nah, kita bandingkan dulu. Kalau beli buku 1 harganya 1.500. Kalau beli buku 4 harganya 6.000 dan seterusnya. Nah, ini juga di sini kita akan mencari nilai A dan nilai B-nya. Dengan cara seperti ini, lihat. Berarti kita bandingkan, ambil salah satu, yaitu 1/1.500 sama dengankan 8 per A. Nah, dapat diselesaikan dengan perkalian silang sehingga menjadi 1 kali A dikali silang ya kak. Ini 1 kali A dikali silang berarti menyerong. Lalu 1.500-nya dikali 8 sehingga didapatkan 12.000. Jadi kalau beli 8 buku harganya 12.000. Nah, bagaimana untuk B? Sama seperti yang tadi yang mencari A, tinggal 1/1.500 sama dengan B per 4.500 karena dia di bawahnya penyebutnya kan 45.000 ya. Nah, tinggal dikali silang juga, jadi 1 dikali 45.000 sama dengan 1.500 dikali B, sehingga B sama dengan 30. Jadi kalau uang 45.000 itu bisa membeli buku sebanyak 30. Seperti itu. Lanjutkan. Nah, contoh 4. Sebuah kendaraan menghabiskan 5 liter solar untuk menempuh jarak 45 km. Berapa kilokah jarak yang dapat ditempuh jika bus tersebut menghabiskan 17 liter? Nah,
Nanti kita list dulu ya, analisis dulu ya. Kalau beli 5 liter dapat menempuh jarak 45 kilo. Nah, tadi boleh ya Kak, kalau 45 kilonya boleh ditaruh di sebagai penyebut boleh, atau di sampingnya yang penting dia masih satu apa ya namanya ya, satu jalur gitu ya, boleh ke bawah boleh ke kanan, tapi tidak boleh menyerong. Jadi kalau tidak di bawahnya ya berarti di sampingnya. Nah, 5 liter itu bisa menempuh jarak 45 kilo, ini satu jalur. Setelah itu kalau 17 liter kira-kira berapa kilokah jarak yang ditempuh? Seperti ini ya, jadi X kilo. BFA simbolkan dengan X kilo. Nah, seperti ini. Jadi dikali silang sama seperti tadi ya, 5 dikali X dapat 5X. 17 kali 45 didapatkan 765. Seperti biasa perkaliannya, 5-nya ditaruh di penyebut karena dia dibagi ya, pindah ruas. Setelah itu didapatkan 153 km seperti itu. Jadi untuk menghabiskan bensin atau solar 17 liter bisa menempuh jarak 153 km seperti itu. Nah, selanjutnya adalah skala. Kakak tentunya tidak asing ya dengan skala. Nah, ini adalah rumus skala ya. Jadi seperti segitiga. Materi skala sudah pernah dipelajari saat kakak kelas 5 SD. Jika kakak lupa, bisa membuka kembali materi skala saat kelas 5 SD dulu. Nah, di PPT-nya Bu Eva ini akan memberikan beberapa contoh saja untuk mengingatkan kembali materi skala. Jadi intinya sama Kak. JP adalah jarak pada peta, S-nya itu skala, dan JS-nya adalah jarak sebenarnya. Dan ini adalah rumusnya. Kita lanjutkan ke contoh. Contoh 5, jarak kota Solo ke Semarang pada peta itu 5 cm. Jarak sebenarnya adalah 100 km. Tentukan skalanya. Nah, berarti untuk menentukan skala, rumus skala adalah jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Nah, jarak pada petanya 5 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 100 km. Karena satuannya tidak sama, ingat materi sebelumnya, kalau perbandingan harus sama satuannya. Nah, ini dijadikan ke salah satu satuan ya Kak. Di sini dijadikan ke cm sehingga 100 kilo dijadikan ke cm hasilnya 10 juta. Didapatkan 1:2 juta. Nah, skalanya sehingga 1:2 juta. Ini ya Kak. Jadi untuk menuliskan skala itu harus ada perbandingannya. Boleh seperti ini per atau dibagi seperti ini juga boleh, sama saja. Selanjutnya, yang kedua, jarak kota A ke B pada peta 15 cm. Skalanya 1:100.000. Tentukan jarak sebenarnya. Nah, berarti kita cari JS-nya, yaitu rumusnya jarak pada peta kali skala. Nah, seperti ini ya, 15 kali 100.000. Dapatkan hasilnya 1.500 cm jarak sebenarnya. Bisa diubah ke kilometer sehingga hasilnya 15 km. Nah, selanjutnya perbandingan berbalik nilai. Nah, pengertiannya sebenarnya konsepnya hampir sama ya Kak, pada perbandingan senilai, cuma namanya saja berbalik, maka dibalik salah satu sisinya. Nah, pengertiannya adalah apabila dua besaran selalu mempunyai hasil kali yang sama dalam setiap keadaan. Kalau senilai tadi perbandingannya sama. Kalau berbalik nilai, ingat kalau berbalik nilai itu hasil kalinya tuh selalu sama. Maka kedua besaran tersebut mempunyai perbandingan yang tidak setara atau berbalik nilai namanya ya. Jadi perbandingan berbalik nilai itu boleh dikatakan perbandingan yang tidak setara. Jadi kakak tidak usah bingung kalau ada kata-kata yang berbeda. Jika besaran yang pertama semakin besar, maka besaran yang kedua semakin kecil. Namanya berbalik ya Pak. Nah, perbandingan berbalik nilai adalah sebuah perbandingan yang memiliki sifat besaran di mana jika salah satu bertambah, maka yang lain berkurang. Maka dia berbalik. Nah, ini adalah bentuk umumnya. A1 banding A2 sama dengan B2 banding B1.
Untuk perbandingan senilai tadi, A1 tuh pasti sama dengan B1. Tapi untuk perbandingan berbalik nilai, maka A1 tuh sama dengan B2 karena dibalik salah satu ya. Jadi A1 sama dengan B2, A2 sama dengan B1. Ingat-ingat jangan terbolak-balik. Nah, bagaimana cara menyelesaikan perbandingan berbalik nilai? Kita lihat contoh 6. Perhatikan perbandingan banyaknya pekerja dengan lamanya waktu yang diperlukan sebagai berikut. Nah, ini. Kalau banyaknya pekerja cuma satu, maka waktu yang diperlukan 360. Ini misalkan dalam jam ya. Kalau pekerjanya satu bisa selesai dalam waktu 360 jam. Kalau pekerjanya 4, maka waktu yang diperlukan 90 apa tadi ya, jam ya. Kalau jam berarti semuanya harus jam seperti itu. Nah, semakin banyak pekerja maka waktunya semakin sedikit karena banyak yang membantu kan seperti itu ya Kak. Nah, pada tabel di atas terlihat bahwa semakin banyak orang yang bekerja maka waktunya semakin sedikit. Dari tabel tersebut umumnya perbandingan berbalik nilai seperti berikut. Nah, ini ya. 1:4, maka ini 90 banding 360 dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai PQR dan T, kita gunakan sifat perbandingan berbalik nilai, yaitu perkalian setiap pasangan ya. Nah, tadi saya ulangi, kita akan mencari PQRT. PQRT ya, langsung ke sini. Kita kalikan semuanya tadi kan, 1 kali 360 sama dengan 4 kali 90 dan seterusnya. Ingat, perbandingan berbalik nilai mempunyai hasil kali yang sama. Ingat, hasil kalinya selalu sama. Hasil kali siapa sih? Ini loh Kak. Banyak pekerja kali waktu, 4 kali 90, 6 kali 60, 9 kali T, 10 kali Q, sampai T kali 5 itu selalu sama hasilnya. Ya, kita cek lagi. Nah, ini. Nah, setiap pasang mempunyai hasil kali yang sama, yaitu 360, sehingga seperti ini. 1 kali 360 sama dengan 9 kali T. Ini ya, kita cari nilai T-nya. Sehingga nilai T-nya adalah 40 dan seterusnya. Jadi semuanya itu harus bernilai sama. Sehingga yang terakhir contohnya ini T. 1 kali 360 sama dengan 5 kali T. T-nya didapatkan, kakak bisa mencari sendiri ya nilainya. Seperti itu, pasti sama hasil kalinya. Selanjutnya yaitu contoh 7, di sebuah peternakan terdapat 48 ekor sapi dengan persediaan makan yang ada dapat dihabiskan dalam waktu 60 hari. Kalau 48 sapi, makanannya habis dalam waktu 60 hari. Jika sekarang banyak sapinya ditambah 32 ekor, berapa harikah persediaan makanan itu akan habis? Kalau semakin banyak sapi, otomatis waktunya akan semakin sedikit karena sapinya banyak, maka makanannya pun juga semakin banyak ya, jadi waktunya ini semakin cepat habis maksudnya. Nah, ini jumlah sapi sekarang menjadi 48 tambah 32 kan, karena 48 tambah 32 sehingga hasilnya 80. Nah, gunakan sifat perbandingan berbalik nilai karena kan semakin banyak sapi makanannya semakin cepat habis atau semakin sedikit, karena maka dia termasuk salah satu contoh dari perbandingan berbalik nilai. Nah, ini ya, seperti biasa, dikalikan silang. Ingat ya, dikalikan silang. Sehingga 48 kali 60 hari, sama dengan 80 kali X. X-nya sehingga dapat 36. Seperti itu. Lanjutkan lagi contoh 8. Nah, kecepatan rata-rata sebuah mobil dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 180 km diperhatikan pada tabel berikut. Nah, ini kakak bisa lihat tabel. Semakin cepat maka waktunya semakin sedikit ya Kak ya. Semakin cepat kilometernya, lajunya, maka waktunya semakin sedikit, semakin cepat sampai dengan jarak yang sama ya. Kalau kecepatannya rendah atau sedikit 36, maka waktunya tuh semakin lama seperti itu. Nah, dari tabel tampak bahwa jika kecepatannya berkurang, ini semakin berkurang, maka waktu yang dibutuhkan akan bertambah dan sebaliknya. Maka
waktu yang dibutuhkan pun semakin sedikit ya. Nah, hasil kali kecepatan rata-rata dengan waktu selalu tetap, yaitu 180. Nah, ini hasil kalinya selalu sama, hasil kali sama, hasil kali sama. Nah, itu adalah ciri-ciri dari perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk contoh 9, nanti kakak bisa menyimak sendiri di PPT-nya Bu Eva ya, di Google Classroom, nanti akan Bu Eva kirimkan. Sudah, nah, intinya sama ya Kak, intinya itu kalau salah satu satuannya bertambah, maka satuan yang lain tuh akan berkurang terus makin kecil, itu kalau berbalik nilai. Nah, untuk grafiknya seperti ini ya, ini contoh perbandingan yang senilai, jadi dia grafiknya semakin naik, kalau nilainya semakin naik, maka grafiknya naik. Nah, ini ya, beli buku 1 harganya kecil, kalau beli buku 6 maka harganya semakin mahal. Nah, grafiknya semakin naik. Nah, ini untuk grafik perbandingan berbalik nilai. Dia semakin turun karena berbalik nilainya. Kalau beli 1 harganya 12.000 dan seterusnya. Ini contohnya. Tadi ada waktu pengerjaan dan yang lain-lain. Oke, selanjutnya di sini perbedaan senilai dan berbalik nilai ada beberapa yang harus kakak cermati. Yang pertama adalah besaran yang satu semakin besar, maka besaran yang lain juga semakin besar pula. Begitu juga satu semakin kecil, maka yang kedua pun semakin kecil pula. Jadi dia senilai. Kalau yang atas kecil, bawah kecil, atas besar, bawah juga besar, karena dia senilai. Nah, kalau berbalik nilai, dia kebalikannya ya Kak. Oke, selanjutnya. Yang kedua, yaitu mempunyai perbandingan rasio. Ingat, rasio ya, yang di sini yang dimaksud adalah rasio atau perbandingan yang sama, selalu sama, 1:4, berarti sini 1:4. Jadi manut sama yang atasnya. Di sini 4:6 juga, di sini juga akan dapatkan perbandingan 4:6, seperti itu. Nah, ya, untuk perbandingan berbalik nilai mempunyai hasil kali yang sama. Hasil kalinya selalu sama. 1 kali 120 hasilnya 120. 4 kali 30 juga hasilnya akan 120 dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah cara menyelesaikannya. Yang pertama untuk perbandingan senilai yaitu buat hasil bagi tiap pasang, kalikan silang. Bagilah hasil kali tersebut dengan nilai pasangan yang dicari, jadi dikali silang. Intinya itu harus dikali silang. Untuk perbandingan berbalik nilai, buat hasil kali tiap pasangan, kakak buat tabel seperti contohnya BEVA. Bagilah hasil tersebut dengan nilai pasangan dicari, jadi harus dibagi dulu. Harus dibagi. Nah, bagi itu kan boleh diartikan dikali lalu dibalik ya Kak ya. Seperti itu untuk pecahan. Ingat lagi konsep pecahan, dikali lalu dibalik. Itu untuk konsep pembagian pecahan. Ingat, itu untuk perbandingan berbalik nilai. Nah, ini adalah yang keempat, grafiknya. Kalau dia perbandingan senilai, garisnya lurus, naik, lurus. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, dia akan menurun ya, lengkung, tidak menyentuh sumbu. Ini kakak bisa lihat. Nah, untuk mempelajari atau misalkan kakak masih kurang materinya, kakak bisa membaca buku paket, bisa lihat YouTube, bisa lihat Google atau media yang lain, karena untuk materi perbandingan senilai, skala, perbandingan berbalik nilai itu memang harus banyak berlatih, harus banyak mengerjakan soal, karena kakak harus tahu bedanya mana sih yang senilai, mana sih yang berbalik nilai, seperti itu. Jadi banyak-banyaklah untuk mengerjakan soal. Jadi semakin banyak mengerjakan soal, semakin kakak nanti akan bisa dengan cepat menentukan, oh ini senilai, oh ini berbalik nilai. Seperti itu pesannya Bu Eva. Selalu jaga kesehatan ya Kak, jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa, dan intinya selalu jaga kesehatan ya. Oke, sejauh itu dulu Bu Eva menjelaskan, Bu Eva akhiri. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.